Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ari Kurniawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu Power Query. Nah, bagi teman-teman yang Microsoft Office-nya berada pada versi 2013 ke bawah, maka tidak ada fitur Power Query, sehingga teman-teman diharuskan untuk melakukan download pada website Microsoft resminya. Nah, sementara Office versi 2016 ke atas, Power Query-nya ini sudah ada, sudah include di dalam Microsoft Excel kita. Nah, ini Power Query-nya. Nah, fungsinya apa sih Power Query itu? Nah, Power Query itu berfungsi ketika kita memiliki suatu kegiatan yang rutinitas seperti itu, di mana kita menerima laporan setiap hari, kemudian kita harus mengolahnya, melakukan cleaning data seperti itu. Jadi Power Query ini memudahkan kita untuk melakukan step-step yang berulang secara otomatis. Nah, di sini kita juga bisa mengimport file dari luar sheet ini. Maksud saya dari luar lembar kerja Microsoft yang saat ini sedang kita kerjakan. Biasanya kan teman-teman kalau mengolah data kan ditambahkan sheet-sheet seperti ini kan. Nah, ini kita bisa mengimport datanya itu di luar file Excel kita. Nah, tipe-tipe datanya pun itu juga bervariasi ya di sini. Nah, kita bisa juga dari Microsoft Excel, dari yang berbentuk CSV, XML, bahkan dari file teks TXT, atau yang biasa kita buat dengan Notepad. Terus kemudian bisa dari Microsoft Access, bahkan dari website pun bisa. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan search dari luar, khususnya untuk tipe Excel. Nah, misalnya ini ya, saya klik. Nah, ini kita akan mencari search yang berupa file Excel. Nah, atau kita juga bisa dari file CSV seperti ini. Nah, kalau menggunakan file, maka ketika filenya ini hilang, maka dia akan error. Nah, kalau saya lebih prefer menggunakan from folder. Jadi dia akan mengimport semua file yang berada di dalam folder yang kita tentukan. Nah, yang misalnya di sini ya, di folder download. Kita open. Nah, ini kan banyak tuh. Kita transform dulu, transform data. Nah, misalnya kita menginginkan file yang bernama report ini yang akan kita masukkan ya, misalnya. Maka kita bisa filter di sini nama, karena ini kan tadi kita open dari folder download, sementara di folder download itu terdapat banyak sekali file. Nah, kita hanya menginginkan file yang bernama report. Nah, jadi kita filter seperti ini ya teman-teman. Kita pakai begin with, berarti nanti semua file yang nama awalnya mengandung report. Oke. Oh, sorry teman-teman, karena ini termasuk case sensitif ya teman-teman. Case sensitif itu huruf besar dan huruf kecilnya itu dianggap berbeda. Nah, ini kan saya ada di sini. Nah, di sini ketemukan ya ada dua file. Nah, kita pakai yang
ini aja deh dulu. Otomatis kita akan filter seperti ini aja ya, equal to report.csv. Nah, ketika kita sudah mendapatkan file yang kita inginkan, kita klik combine, maka akan memunculkan isi dari file ini. Nah, ini kita oke. Nah, ini source name-nya adalah sumber di mana file ini didapatkan, yaitu dari file report.csv. Karena ini tidak kita perlukan, ini kita hapus saja ya, delete, kita minimize. Nah, kelebihan dari Power Query, kita bisa mengatur file-file yang masih berantakan seperti ini. Nah, ini kan yang kita pakai kan dari row 10 nih, yang mulai ada header table-nya. Nah, ini kan nggak kita pakai. Nah, kita pakai fitur remove top row. Nah, top row kita remove 9 row dari atas ya kan, 9 row. Nah, otomatis tersisa ini. Nah, ini kita use first row as header. Nah, maka dia akan berubah menjadi kolom, judul kolom, menjadi header. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya, apakah ada yang perlu dihapus. Nah, ini total ini tidak kita perlukan, maka kita tinggal remove bottom row. Nah, kalau bottom itu dihitung dari bawah, berarti satu row dari bawah. Kita klik satu, otomatis totalnya tadi akan hilang ya teman-teman. Nah, sudah hilang. Nah, kemudian ini kita udah siap mengolah datanya. Kita mau cleaning data, mau menggunakan semacam VLOOKUP, kita juga bisa di sini. Nah, ini contoh ya. Misalkan kita mau pivot. Nah, kalau pivot itu kan kita mencari dimensinya dulu kan ya. Nah, ini dimensinya kan 3 kolom di atas. Nah, kita select aja. Tekan Ctrl ya teman-teman. Nah, kita group by. Nah, misalnya group by date, tahun, dan city ID. Kemudian matriksnya kita tentukan saja mau menampilkan yang mana. Misalnya kita mau menampilkan matriks impression, kemudian klik ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa pakai sum, kemudian kolom total impression, total klik, kita klik OK. Nah, ini sudah terpivot ya teman-teman. Jadi ini sudah terpivot. Nah, kemudian misalnya kita mau ngasih kolom baru, CTR misalnya. Kita ke sini, custom. Nah, ini seperti calculate ya kalau kita biasa menggunakan di pivot table ya. Jadi klik, dibagi, impression. Oh ya, judul kolomnya jangan lupa CTR. Nah, ini tipe datanya kita buat menjadi percentage. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kolom baru CTR. Nah, kalau misal kita sudah selesai mengolah data, kita bisa melakukan close and load. Nah, maka data itu akan di load ke lembar Excel kita. Nah, ini dia. Nah, kelebihannya apa? Ketika kita memiliki file yang bernama CSV tadi, ketika kita baru download, terus kan masuk tuh di folder download, maka ketika kita ingin melakukan step-step seperti ini, maka kita tinggal merefresh datanya seperti ini. Nah, seperti itu. Saya kasih contoh misalnya tadi, nah dari report 1 ini saya ganti ya teman-teman, ganti report 2 biar nanti datanya kelihatan berubah. Nah, ini report aja.
Oke, sekarang kita refresh ya. Nah, ini datanya sudah berubah ya teman-teman. Nah, ini kita juga bisa formatting karena dia belum berbentuk persentase. Nah, ini kita kirim. Nah, beda kan ya teman-teman. Tadi kan CTR-nya rata-rata 3% tuh. Yang di file ini tuh rata-rata 0, berarti ini datanya sudah mengikuti perubahan file yang di sini. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan data. Oke, misalnya kita, oke ini kita hapus dulu ya teman-teman. Menggabungkan dua data ini. Oke, kita ke sini, from folder download. Nah, kita lakukan step seperti yang tadi, kita transform. Nah, kita filter, bikin with report gitu ya. Jadi nanti akan ada dua file yang terinclude. Bikin with report. Nah, ini kita udah dapat dua file. Nah, ini kan rencananya mau kita combine dua file ini. Kita combine ya. Oke. Nah, ini source-nya udah kelihatan ya, ini report.csv, kemudian akan ada file dari, nah ini report2.csv. Nah, ini sudah menggabung ya teman-teman filenya. Ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita tinggal merapikan ini seperti tadi. Nah, kelemahannya kalau kita menggabungkan, tunggu, tadi ada headernya yang dari file kedua. Nah, ini otomatis kan dia akan double ya headernya. Nah, itu kita nggak bisa. Ketika kita remove top row, itu yang ke remove hanya yang di sini ya teman-teman. Ini kita remove ya, 9 ya, 9 row ya. Kemudian use first row as header. Nah, kita lihat di file yang kedua tadi. Nah, ini masih ada ya teman-teman. Nah, gimana caranya menghilangkan? Nah, dari sekian banyak kolom, kita cari yang memiliki banyak kesamaan. Nah, kita lihat kan yang memiliki banyak kesamaan ini ya, kolom positif ID ini 0000. Nah, kita bisa memfilter ini di sini ya. Kita contohkan. Filternya yaitu does not equal to. Does not equal to 0, maka yang 00 akan otomatis menghilang. Kita cek ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini masih ada data error ini. Ini juga akan kita filter ya. Sorry teman-teman. Kita kalau undo, kita silang di situ ya. Nah, kita filter juga di sini. Does not equal to error. Apa ini teman-teman? Oke, tunggu. Ini caranya. Kita remove error. Oke. Oh, tunggu teman-teman. Ini masih belum.
Oke, kita akali dengan remove bottom row ya teman-teman. Satu row dari bawah. Kenapa ya ini teman-teman? Sebentar. Kita kembali ke step sebelumnya. Ini sepertinya nama kolom. Mana itu tadi? Nah ini kan harusnya ini kan harusnya tidak ada. Jadi kita filter ini aja dulu. Kita filter date does not equal to date yang di sini ya. Sehingga baris di sini itu akan hilang semuanya ya, satu row. Nah ini ya, text filter does not equal to date ya, kita cek. Nah udah hilang. Sekarang kita tinggal remove yang ada nolnya. Nah ini kita remove, kita filter seperti tadi, does not equal to null. Oke. Nah ini dua data ini sudah tergabung menjadi satu. Selanjutnya kita bisa mengolahnya menjadi seperti apa yang kita mau, seperti tadi misalnya. Kemudian tinggal kita klik close and load. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Power Query ini akan sangat memudahkan kita ketika kita memiliki suatu pekerjaan yang rutinitas. Ketika kita menerima suatu laporan, kemudian laporan itu harus kita olah sedemikian rupa, maka ketika kita menggunakan Power Query, kita hanya perlu menyeting satu kali di awal, kemudian kita hanya perlu merefresh query yang telah kita buat, sehingga itu akan semakin mempercepat pekerjaan kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.